Bigetron benar-benar membuktikan kalau mereka layak menghantam EVOS atau EVOS tetap dengan win streak-nya. So EPL Arena, mari kita saksikan bersama-sama. Mana tepuk tangannya? Mari menuju ke dalam Land of Dawn. Ya ini dia. Untuk match penutupan ya, game penutupan bahkan. One last game. Lucas Jungle. Ya mungkin kalau ngomongin soal Lucas sendiri, yang biasanya di XP bikinnya defense atau hybrid lah sebenarnya. Di jungle bikin damage itu berbeda banget rasanya. Bahkan banyak kalkulasi damage yang jadinya nggak ter-expect gitu loh, nggak di-expect sama lawannya. Oh sakit banget ternyata Lucas ya. Oh, Natko bakal coba untuk memberikan sedikit pressure. Itu menyelamatkan Ki sekali loh. Itu sangat-sangat menyelamatkan Ki. Dengan kondisi seperti itu, Ki nggak harus keluar flicker. Karena Senpu belum ada di saat ini. Dan Regi, dia tahu dia butuh badan. Mau nggak mau badannya akan coba dimakan. Dan satu jungle yang dimakan punya Anafel. Walaupun untuk temannya sendiri ya. Tetap rugi. Tetap rugi. Siapapun yang dapat itu selain jungle itu tetap rugi Ji. Dari emblem juga kelihatan ya dengan 3 trill bahkan Lucas, Chow dan juga Granger tiga-tiganya bawa trill nih. Otomatis ada damage yang lebih besar pastinya. Sementara Natashi dari Ki juga nggak main-main, dia coba nge-mirror light sebisa mungkin. Iya betul banget. Dia benar-benar kasih tahu di mana para pasukan dari tim EVOS harus dicek portalnya satu persatu. Si Light pindah kemana? Karena jangan sampai dia memberikan praise terhadap sosok seorang Granger nantinya. Tapi lihat ke depan sana, perpasukan dari tim EVOS mereka mau memaksa menuju satu buah Light. Minimal flickernya yang akan di-trigger. Itu dia. Karena susah juga sih sebenarnya. Metode screening adalah metode yang paling tepat ketika ada Chow. Oke, Chow. Dimana dia sulit juga menangkap Anafel. Mau nggak mau, Moreno udah cukup banget. Mereka bisa hilangkan Moreno dan ini dia. Dimana Natko harus ditutup oleh Luke supaya ketika nanti Faramis dan Netherrealm berkumpul menjadi satu, Moreno ini bisa bebas. Karena kalau nggak bahaya banget. Dan satu buah retribution akan didapatkan oleh Albert. Mau tidak mau, tadinya dia agak coba ingin menahan. Tapi karena Bigetron tahu kondisinya Albert bisa dapetin ke arah orange ataupun purple, ada baiknya retribution digunain sih sama Albert. Secure aja jadinya ya. Iya. Dan ngeliat dari gold lane nih, gue nggak tahu kenapa. Kayak nggak bakal ada ganking gue rasa sampai beberapa menit kemudian. Tapi kalau seandainya ada ganking, mungkin lebih ke sisi EVOS ya, yang dimana Granger punya damage untuk nge-follow. Kayaknya perkuat dari bagian mid-nya dulu nggak sih? Dibandingkan dengan langsung ganking ke area dari gold lane. Atau mungkin fokusnya ke area dari jungle. Biar nanti mematahkan rotasi dari Anafel juga. Apalagi Ki dengan The Way of Dragon. Dia punya pick off yang sangat-sangat mematikan. Dan ini mungkin yang bakal Oke, dua mereka bakal coba di-follow-nya begitu saja. Faramis dan yang telah keluar para pasukan dari tim EVOS. Mereka berperan, tapi nampaknya tipat kembali terjadi. Shortcut dibuka, tapi nampaknya tidak terlalu penting karena Moreno udah gak ada jalan lagi untuk pulang. No dead roulette for this time. First blood dengan adanya first crack sekalipun gak akan membuat Albert tumbang. Mungkin itu adalah poin utama kenapa Lucas tetap dipaksa untuk menjadi jungle. Supaya tiba-tiba first crack ini dikeluarkan oleh sosok seorang Luke. Ini tetap membuat Albert bertahan. Ya, masih cukup aman juga tadi, apalagi Revitalize yang bisa membalikan darah juga ya. Eman, masuk lebih dalam lagi Eman. Kali ini Sakaratul Maut, Eman udah gak ada flicker. Jangan lupakan, tadi The Way of Dragon ini miliki dari Ki itu tanpa flicker. Kali ini kita lihat, flickernya masih cooldown. Para pasukan dari tim EVOS. The Way of Dragon yang on point, Moreno menjadi target utama. Tidak ada pasif. Jangan lupakan hal tersebut, Anafel coba menemukannya, tapi Albert masih terlalu kuat. Ingat, Albert kali ini belum punya Unleash the Beast. Ya, gak ada item juga sih, belum jadi Anafel, jadi gak ada damage sama sekali. Dan temponya ini turun banget gua rasa. EVOS dia tiba-tiba bisa pegang dominasi secara kelas. Tapi ya itu gara-gara super power dari Lucas juga. Unleash the Beast. Iya. Yang membuat kayak kendali dalam event objektifnya itu kuat banget. Makanya ya Bigetron gak bakal berani untuk masuk ke sana. Secara tidak langsung ya, sadar gak Prof? EVOS ini kalau dimainin tempo cepat, dia keep up, dia catch up. Tapi dikasih tempo lama, dia pusing juga palanya ya Iya ternyata ya. makanya jangan sampai terbawa arus juga sih lebih tepatnya. Karena ya mereka harus keep up dengan gameplay sendiri. Well, Tracker menuju ke arah yang salah, tapi di depan sana perpasukan dari tim EVOS bakal coba untuk following up damage, tapi bakal langsung terus down. Shortcut telah dibuka, tidak ada terlalu beripet, tapi Anafel seorang diri depan sana baru mendapatkan key. Dan retributionnya gagal. Lihat, walaupun diselamatkan oleh seorang Natko, tapi mereka kehilangan Albert tanpa ada retribution dan Anafel still survive. Gila, Anafel terlalu berani, tapi dengan adanya Natko Tour and Travel membuat sosok dari Eman gagal untuk ngegrogoti hampir maksimal. Tapi ya 2 poin kill menurutku tetap mahal. Diadu terperangkap, diadu begitu saja dan Elan
masuk ke dalam. Untungnya Flicker masih di save untuk dirinya sendiri. Nih Hanky kali ini terperangkap di dalam kondisi yang tidak terlalu baik. Satu The Way of Dragon yang terlalu terburu-buru memaksa menuju ke arah lain. Tadi itu initiate yang agak cukup lumayan memaksa ya. Udah mulai panas kayaknya dari dua tim ini. Iya. Udah dapat momentumnya ya. Udah menyala apinya ya. Udah menyala, tinggal gimana setupnya aja sih untuk tim fight selanjutnya. Karena siapa yang mendapatkan setup yang lebih manis tentu akan sangat diuntungkan. Jangan lupa juga Netherrealm harus dipecahkan dengan cepat dan shortcut. Light dari tadi masih belum mendapatkan shortcut yang menurutku tanda kutip on point. Betul, Ya. setuju. Dari game yang pertama. Belum ada flanking yang pas banget. Belum ada juga gankingan. Sebenarnya karena Goldman menurutku sekarang udah bisa. Karena dia shortcut kan di bawah semua berarti. Ya apalagi turtle selanjutnya akan ada di top lane nih. Ini kayaknya timing yang tepat nih untuk langsung bergerak ke area jungle dari bagian top lane. Oke. Tergantung sekarang, kita lihat dulu kondisinya. Kalau kondisinya, para pasukan dari tim Bigetron, mereka ingin ngebuat EVOS untuk gagal untuk Perfect Turtle, mereka bisa setup untuk tim. Kalau misalnya mereka nggak masalah lepasin ke arah Perfect Turtle, why not satu turret itu menjadi sebuah jawaban? Di mirror gitu maksudnya? Iya. Dia ngambil bawah. Toh ada shortcut, dia bisa dengan cepat untuk maju atau bantu ke arah Turtle. Sebenarnya kenapa nggak lakukan kedua hal itu di waktu yang bersamaan? Iya. Ki? Kayak Anevela ambil bawah dan Turtle tetap dibuka gitu loh. Chipnya buka shortcut, Anevela bisa join juga maksudnya. Tapi dijawab sekarang, Eman yang bakal hadir di bawah. Dia bakal mendapatkan objektif dan ada SOD. Sama Main juga, Eva, sama berarti juga. dia Ada dua nih alasan kenapa Eman bisa join tim fight selanjutnya. Oke, Luke kali ini bakal coba dipaksa di fight langsung ada face crack di depan sana berhasil mendapatkan suara KYY tapi meanwhile permasuk dari tim Vipos mereka akan kedatangan suatu suara monster. Retribusi di sampai ada seorang Alvan di fight terjadi. Target utama mereka berbeda dan sakit banget. Target dua orang yang langsung konvoy membuat Eman dan juga Moreno ngeluarin flickernya live. Sakratul Maut dan Sky Pisser yang menyala double kill. Ingat, Erlan sekali dikasih Sky Pisser langsung meroket abangku. Kayak memang agak terlalu overcommit ya, Be. Turtle-nya udah selesai. Terus kayak Netherrealm-nya udah ke bait, mereka tetap paksa maju tadi. Iya. Mereka udah kehabisan banyak banget utility yang tersisa. Dan Bigetron kayak emang udah nggak bisa lanjutin tim fight lagi tapi masih mau memaksakan sesuatu, masih ingin mencoba. Dan kayaknya harus dikomunikasikan ulang. Jangan sampai hal seperti ini terjadi kembali karena kalau tidak ini pasti bakal dipegang gamenya. Oke, King Natko kali ini sepertinya landingnya nggak cukup landai. Kurang tengah, nggak masalah. Nggak masalah. Miring dikit nggak apa-apa. Untung nggak ada team fight yang besar. Itu kalau ada team fight yang besar, landingnya nggak landai seperti itu kasus itu. Perkara satu tembok kan. Perkara satu tembok merubah gameplay segalanya. Tapi ya, gue ngeliat dari Bigetron sendiri masih punya winning condition yang terbuka lumayan lebar. Apalagi Eman yang belum jadi Trinity kan. Jadi mereka bisa sabar dulu sambil farming. Yang hebatnya untuk mereka, gue rasa berbagi farming antara Joy dan juga Moskov itu susah loh sebenarnya. Iyalah, apalagi Susah banget. Joy-nya masih under kan. Dia harus kejar. Tapi mungkin untuk ngilangin ego dari Joy tersebut, ada baiknya emang Eman yang dapetin seluruh wave di arah side lane-nya. Duluan ya. Supaya nanti kondisinya Eman yang akan bisa memberikan damage lebih dulu dan maksimal. Dan kalau lihat kali ini kondisi dari seorang Natko dia langsung standby ke cover ke arah Erlan itu bagus banget. Dan posisi dari tim EVOS mereka butuh untuk initiate power. Ini enak banget sih penguasaan map dengan Loi ya. Tapi Karena- Natko bagus banget loh map awareness-nya. Ya karena nggak perlu target kan. Beda sama Chip yang dia perlu target untuk ngebuka shortcut-nya. Dan ketemu target sama dengan ketemu temennya target gitu loh. Pasti Itu bakal dia. di backup juga. Team fight mau nggak mau. Team fight paksa dan sementara kalau kita ngomongin team fight ada Lucas di sana. Iya, Lukasnya kalah banget ya. Unleash the Beast. Unleash the Beast karena memang lifestyle-nya yang cukup tinggi. Lifestyle. Oke, Ya lifestyle gaya hidup. salah ya. Kayak hidup. Lifestyle yang cukup tinggi yang membuat Albert bertahan. Nanti kalau Albert juga udah Winter Crown. Wow, alah. Pegangan mau nyebrang kali. Biar- Halo ya. Lagi intens sih, lagi intens. Lagi lagi intens. intens. Iya. Nah, Aduh jadi pengen pegangan juga nih Moji. iya, mau nyebrang loh ya. Makanya. Tapi ya balik lagi nih dengan dua penguasaan map yang berbeda ya. Chip versus Loi. Menurut gua ya kalah gold Gila. selama nggak jauh banget. Itu tetap akan bisa dibalikin. Gila di zoningnya terlalu jauh dan bahkan Luka ditempel abis sama Regi. Regi bukan romer jadi Regi gak masalah untuk nempel ke arah sosok suara Luka. Dan lihat Retribution dari Alphard. Berhasil mendapatkan satu balon Luka pun tumbang. Retribution of Void dan bahkan Marawi sudah gak memiliki lagi Nether Red. Skill Eman mundur ke arah belakang. One last hit harta dan Sonata. Gagal untuk mendapatkan Eman tapi lihat seluruh sumbernya. Mereka flash fair. Abis distraction Eman! Eman! What the
are you doing? Dan Annabelle di sana mencoba untuk mengejar ke arah sosok seorang Erlan. Nampaknya gagal mendapatkan sosok dari Erlan. Dan Natsko, Tour and Travel, mampukah menyelamatkan posisi dirinya? Atau bahkan tidak? Dan ini dia adalah keputusan yang tepat. Kalau memang gak berhasil momentumnya, pulang. Balik, benar. Balik, Secepat mungkin. Tapi gue nggak menyangka Eman loh. Dia masuk dengan kondisi yang iya dia pasti tuker gitu loh. Ya karena kondisi saat ini, Eman mungkin dia sadar udah punya Holy Trinity. Cuma belum ada aja win of Maker. Kalau seandainya tadi Albert megang streak, gue rasa oke lah dia cari shutdown. Ya. Biar jadiin Trinity-nya. Betul. Tapi kalau enggak, menurutku nggak perlu juga sih. Gak ada sebenarnya. poin gold yang worth it ditukar dengan dirinya kan maksudnya. Iya. Tapi ya, sekarang dengan Lord dari EVOS ke arah bottom lane. Item-itemnya juga udah mulai jadi nih, seenggaknya emang dengan Trinity-nya. Oke, Novel. Kita lihat di sini langsung ada Natsko. Luke memilih untuk mundur ke arah belakang. Light. Light gagal untuk bermain dengan flanking. Oh, no flicker. Erlan jadi target utama dua flicker for this time dengan NetherRealm. Berhasil mencatat seorang Erlan. Permasukan dari tim EVOS. Mereka sedikit demi sedikit mencoba untuk menghentikan pergerakan dari tim Bigetron. Tapi Reggae memilih untuk mundur ke arah belakang Reggae. Dan Erlan target utama flanking gaming dari Light. Memberikan cahaya terang untuk Bigetron atas. Satu ward pertama yang mulai mendobrak tim Bigetron. 1000 gold difference akhirnya. Ditarik lebih turun dan turun. Wah ini pelan-pelan ya ternyata Bigetron mainnya. Dan menunggu flicker dari Erlan adalah sebuah jawaban. Mumpung flickernya belum siap. Apalagi backup yang dimiliki sama EVOS juga tidak terlalu memadai untuk bisa menyelamatkan Erlan. Apalagi ada NetherRealm juga yang terpaksa digunakan tadi untuk Moreno. Tindakan preventif yang lengkap sudah. Karena itu yang paling memungkinkan digunakan oleh Bigetron dalam keadaan under seperti ini. Goldnya tidak berbeda jauh, jadi hati-hati. Satu momentum sangat-sangat memungkinkan untuk bisa mengubah alur permainan. Itu dia dengan 35 stack Sky Pisar dan 500 stack ya untuk pasifnya juga. Baru pecah juga kan tadi. Baru pecah dan gue rasa Masih gede lah hitungannya itu. dari game pertama bahkan sampai sekarang itu tadi the best teleport dari Light yang pernah muncul. Akhirnya. Akhirnya ada loh momen flanknya. Iya, untung aja Erlan gak punya flicker di situ. Ya kan? Kalau Erlan ada flicker, mungkin itu bisa cancel loh. Karena tadi terdeteksi oleh Natsko. Iya, sempat kabur lah maksudnya ya. Iya, sempat ada chance kaburnya. Doris pathway dan sebagainya macam selamat jadinya. Oh iya, udah pakai Rondo, Dead Sonata, udah nggak bisa ngapa-ngapain udah. Rondo Dead Sonata kan semprit-emprit. Ya ada dashnya juga kan sebenarnya. Tapi sekarang dengan kondisi gold yang tidak berbeda jauh, harusnya dari mereka berdua akan lebih hati-hati nih. Entah dari Light dengan shotcutnya atau dari Natko dengan diversion. Bentar. Di kondisi kali ini mereka harus lihat di mana Luke, dia langsung nunjukin batang hidungnya. Dia bakal bilang kalau ini akan ada team fight yang keras, tapi lihat Heke Light. standby bersama dengan Light di depan sana. Duel Dragon dan Retribution Unvoid memilih disengage adalah jawaban yang paling tepat. Tapi Luka gak ketinggal diam. Flicker provinsi membuat dirinya harus kehilangan Light dengan shotgun yang dimiliki. Lihat permasukan dari tim EVOS. Akibat satu momentum tapi Eman. Halo Eman. Gak berhasil untuk menghindar. Damage yang diberikan Eman terlalu sakit. Winter Guard. Dan ini dia Eman ter-take down. No Eman. No Light. Dan lihat sebentar lagi Lord akan menuju ke arah tengah. Retribution telah dikeluarkan dari seorang Annabelle. Mencoba menangkan satu point kill. Tapi NetherRealm. Oh my god Albert! No, gak ada NetherRealm kali ini. Gak ada NetherRealm, tapi setidaknya distraction yang terjadi berhasil membuat Lord yang dimiliki dari tim EVOS ini agak cukup sia-sia. Kehilangan Eman, itu dia bait Winter dari Natko. Natko. Membeli waktu hingga Eman akhirnya terjepit. Mahal itu. Mahal dan masih Warriors diteruskan. Pathway berada di garis depan menutup ke arah sosok dari seorang Eman dan Light. Look, damage terlalu besar di sana masuk terlalu dalam. Tapi kurang maksimal Udah wave clear. karena satu. Wave-nya bukan super minion, itu yang ngebuat mereka berbeda. Tapi lihat, Tour and Travel, aman. itu nempel semua loh. Natko lagi. Let's go Tour and Travel, save the day for this time. Iya. Sebenarnya kalau dia nggak diversion udah pasti larinya juga lebih jauh sih. Tapi ya pas banget timingnya Natko. Ini jujur ya dari Lord yang didapatkan EVOS malah kerugian untuk mereka dan Light. Light membuka di tengah, apakah akan terjadi kembali di fight yang tidak cukup diunggulkan oleh para pasukan dari Bigetron. Annabelle. Tapi kali ini agak sedikit berbeda, Annabelle. Almost is never enough. Ternyata kali ini satu teleportation shortcut yang dibuka oleh Light di waktu yang tidak cukup baik juga. Menimbulkan satu impact yang maksimal. Di tempat yang sama Di Ben. tempat yang sama dengan momen yang berbeda. Yes. Kan tadi aku bilang makanya kalau goldnya sama mungkin akan ada cerita yang berbeda. Iya. Dan terbukti
Barusan kita lihat sebuah teleport yang sangat-sangat punya resiko tinggi. Dan untungnya tadi temboknya Luke tidak menjadi senjata makan Tuhan bagi Annabelle. Yang sebelumnya. Yang sebelumnya sangat-sangat berbahaya dan untungnya masih bisa escape. Yang penting Luke-nya nggak tumbang karena dia bisa lepasin sendiri kan batunya. Iya. Tapi masalahnya kalau dia udah keluarin tembok, Terus dia tumbang. terus dia tumbang itu gak akan hilang temboknya sampai ya habis sendiri durasinya. Udah pasti. Tapi ya dari keduanya sekarang sama-sama memberikan perlawanan yang cukup dahsyat pastinya. Dari segi item pun kita lihat nih, Natko dia prioritasnya turun Be. Yang tadi kita tahu kan template item mid lane. Dari Ancient Talisman, Glowing One, Blood Ring, Divine Glaive. Sekarang turun nih prioritasnya langsung ke Winter Crown. Aku malah berpikir ini sebenarnya yang paling bagus untuk mid laner sekarang. Karena ada Winter Crown-nya juga untuk bisa mempertahankan diri mereka dan Light. Oke, Light langsung bakal coba dipaksa satu point Bisa. kill dan Ram, tapi selamat. Tidak ada shortcut dan Moreno hilang. Walaupun ada pasif, tapi satu informasi yang malah adalah ada Lord yang muncul di depan sana tanpa ada Ram. Itu adalah informasi yang cukup mahal. Meanwhile, para pasukan dari tim EVOS mereka melihat Eman. Kali ini menunjukkan batang hidungnya. Batang hidung yang cukup mengerikan dan Spear of Distraction menyangkut ke arah tengah. Menuju ke arah sosok seorang Erlan. Membuat para pasukan dari tim EVOS mereka gagal untuk memberikan informasi. Menuju ke arah Lord. Apakah menjadi target utama? Tapi Natko! Flicker dari Natko kali ini berhasil menghentikan sedikit laju dari tim Piketon. Tapi nampaknya tidak ada look, tidak ada padan. Dan lihat Annabelle bersinar. Eman still survive in the bottom lane. Wah, Regi tertangkap shortcut. Eman selamat, Regi yang terlalu dalam. Malah keuntungan di tangan dari Bigetron. Terlalu luar biasa untuk match kali ini. FPL mana tepuk tangannya? Bahkan setup sekarang. Lord mulai ditarik. Kondisi EVOS yang gak baik. Belum lagi dengan adanya dua yang tumbang. Weros gak ada WOF loh. Itu dia. Dan Lord. Erlan! Oh my god! What does Lord steal from Erlan? What the play! Satu buah steal yang begitu mahal. Menambah nafas dari EVOS dan sekarang tugas dari Bigetron bertambah. EVOS mereka sekarang berlima dan diversion dari Natko siap untuk menjadi ancaman. Harta tahta Dead Sonata, Erlan menyelamatkan hari dari EVOS. Sekarang Lord akan mercik area mid. Bigetron harus defense terlebih dahulu. Erlan apakah akan menjadi MVP untuk hari ini? Lihat, Glorious Phantom untuk dibuka. Memilih untuk mundur ke arah belakang. Kayaknya gagal menangkap siapapun. Netherlands terlalu terburu-buru membuat terpasukan dari tim EVOS. Tapi nampaknya Light di depan sana shotgun dibuka. Ingat mereka gak punya Netherlands. Dan free hit dari seorang Erlan di arah belakang. Ini bencana! 3 poin kill hilang dan Eman terperangkap. Looking for Mania. Dan Moreno berhasil bertahan. EVOS berhasil melanjutkan win streak-nya dengan Mania from Erlan. Erlan save the day. Penyelamat dari EVOS. Erlan dengan satu buah Dead Sonata. Steel Lord yang begitu mahal. Kembali muncul kali ini. Satu buah momentum saja semua yang sudah di setup. Semua yang sudah diusahakan oleh sang rambut merah. Seakan patah. Effort sudah diberikan. Semua tenaga juga sudah ditorehkan.